Baik, saya pilihkan pertanyaan atas nama Randy Kurniawan di Halmahera nih Pak Ustadz Binda. Halmahera. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya mengalami fase atau masa kejenuhan dalam menikah. Iya. Melihat istri sudah biasa, bahkan tidak ada rasa lagi. Iya. Saya minta saran dan pencerahan dari Bapak dan Ibu di program ini, bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana menyeimbangkan karakter kami yang sama-sama temperamental. Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang bahwa itu normal kalau kita dari baru lalu lama-lama itu sebetulnya normal ya, normal. Dulu pada waktu kita punya HP baru, kita perhatikan terus, kita lap terus, lama-lama juga terus udah biarin aja dan sebagainya. Nah, kecenderungan manusia memang bosan. Termasuk adalah masalah suami istri. Apalagi ditambah dengan berbagai macam masalah dan tambah lagi berbagai macam persoalan dan kejengkelan. Lalu apa ternyata suamiku seperti ini. Tadi udah disampaikan bahwa ternyata kita punya masalah temperamen, ya dua-duanya temperamental yang itu mungkin tidak muncul pada waktu pacaran. Ya, tapi begitu menikah dengan memang ada hukum kebosanan, itu secara normal, tambah berbagai konflik, lalu tambah begini loh. Kok suamiku temperamental, dulu itu sangat perhatian, loh kok istriku sekarang berani sama aku, dulu ngalah. Nah, itu berpotensi untuk membuat kebosanan tadi. Nah, begini. Yang pertama begini. Kita harus belajar bahwa pasangan kita itu yang terbaik. Ya. Jangan memikirkan semua kekurangannya. Pikirkanlah semua kebaikannya. Lalu yang kedua adalah mulailah ciptakan buat momen-momen yang menyenangkan. Mulai dari hal-hal yang sederhana di rumah. Ya tidak harus Bapak dari Halmahera pergi ke Bali liburan 2 bulan untuk menghangatkan keluarga, menghangatkan rumah tangga. Tidak harus begitu. Kita bisa mulai di rumah dengan membuat hubungan ini menyenangkan. Ya, nonton TV berdua, kadang-kadang kami nonton TV berdua yang kita sukai dengan makan makanan yang kita sukai berdua. Nah, itu akan membuat kesenangan di antara kita itu lalu menjadi meningkat ya, lalu melakukan hal-hal itu bersama-sama. Jadi kita mulai lihat potensi menyenangkan dari istri kita atau dari suami kita dan membuat satu momen-momen yang menyenangkan dan itu bisa di rumah dan itu kadang-kadang tidak memerlukan biaya apa-apa. Kita bisa memanfaatkan semua aktivitas yang ada. Ya, kadang-kadang kami ketika beranjak tidur, kami ngobrol berdua, menyenangkan. Ya, berdua lalu tidur berpelukan, ya sampai tangan semua kesemutan. ya kita mulai ciptakan momen-momen yang menyenangkan, yang sederhana. Tidak harus mahal dan tidak harus liburan kemana-mana. Liburanlah di rumah. Ya, demikian Mas Anton. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Putri Eka Afrilia yang ada di Bandung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal menikah suami romantis, tapi setelah 6 tahun menikah suami sudah banyak berubah menjadi sosok yang cuek, acuh dan sudah tidak lagi peduli dengan saya sebagai istrinya. Suami berangkat pagi pulang malam, pulang saja sampai rumah langsung tidur, sehingga waktu untuk berkomunikasi membicarakan banyak urusan dan masalah dalam keluarga hampir tidak ada. Mohon masukan dari Bapak dan Ibu dengan masalah yang sedang saya alami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi seringkali saya katakan memang harus ada yang memulai perbaikan. Ya, kadang-kadang lalu tiba-tiba, "Mas, Pak, aku mau bicara." Lalu kita tumpahkan semua ketidakpuasan kita, itu tidak menolong. Ya, lalu tiba-tiba suami akan bangkit, meledak emosinya. Memang kamu pikir bukan kamu yang capek, aku juga capek. Nah, lalu buyarlah. Nah, berkali-kali saya katakan harus ada yang memulai. Ya, kalau misalkan ini suamiku kok sudah tidak perhatian. Nah, kita mulai memperhatikan suami. Ya, ketika dia tuh kalau pulang, kita ketika dia pulang kita memandang dengan ketidakpuasan.
Nah, itu suami tahu kalau dia pulang istri tidak suka, itu dia tahu karena mungkin dia pulang malam langsung pegang remote TV sebentar tidur. Lalu sikap suami itu sikap istri dia tahu. Nah, sekarang begini, sebagai istri sekali lagi harus ada yang memulai. Entah itu suami, entah istri. Nah, untuk ibu ketika suami pulang, cobalah sambut dengan baik. Fahamilah kecapean dia, fahamilah pekerjaannya dia. Lalu ketika dia pulang, kita layani dia, kita servis dia, berikan sesuatu yang dia suka, entah teh hangat, kopi panas dan sebagainya. Bapak atau Mas pengen apa dan sebagainya. Nah, ambillah inisiatif untuk menghangatkan hubungan itu, bukan hanya sekedar menunggu dan menantikan. Ambillah inisiatif. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Ungke Makeke yang ada di Kupang nih Pak Yus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Bapak dan Ibu lakukan jika salah satu dari pasangan tidak berubah ke arah yang lebih baik? Setelah diberi contoh, masukan dan nasihat tetap sama saja. Dan hal ini yang saya alami dan sering membuat saya marah dan jengkel dengan pasangan karena tidak bisa menjadi contoh yang baik dalam keluarga dan juga contoh untuk anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama begini, saya percaya ya kalau kita berubah, saya percaya pasti anggota yang lain juga akan berubah. Itu yang pertama. Tapi yang kedua begini, saya belajar begini, apapun yang saya lakukan untuk istri dan anak-anak, saya akan lakukan dengan ikhlas. Ikhlas, legowo, rela, tanpa menuntut balas. Saya mengambil niat seperti itu. Seandainya Bu Indah tidak berubah, seandainya nih ya, saya sudah mengambil niat, saya lakukan semua perbaikan ini dengan ikhlas, dengan legowo, dengan rela, meskipun sembari meneteskan air mata. Sembari mencucurkan air mata. Nah, Bapak atau Ibu tadi ya? Bapak ya? Iya. Jadi yang pertama Pak, saya yakin kalau kita lakukan, kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Itu saya yakin. Yang kedua, Bapak harus ikhlas. Jangan buru-buru menuntut. Wah, aku sudah seminggu berbuat baik kepada kamu. Kamu kok tidak berbuat loh. Berbuat baik langsung aku sudah berubah, kamu tidak berubah. Kalau begitu aku berubah lagi. Ya, jadi Bapak saya sadar, saya paham dengan apa yang dirasakan Bapak, tapi maksud saya begini, setiap kita harus punya keikhlasan, kerelaan, legowo, kita ikhlas, kita rela berkorban untuk orang-orang yang paling kita cintai di dunia ini, yaitu siapa? Yang pertama, pasangan kita. Itu adalah orang yang cinta itu berkorban. Cinta itu korban, cinta itu memberi, bukan menerima, bukan menuntut. Nah, kita harus menerapkan itu. Saya percaya ya, kita kalau istri kita, pasangan kita cintai, satu waktu kita juga akan menuai cinta itu. Baik, saya pilihkan kembali pertanyaan atas nama Muhammad Ahnyar ya, ada di Depok nih Pak Yus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika istri selalu menyinggung dengan kata-kata seperti ini? Bekerjalah lebih pintar, bukan lebih keras. Setiap kali ada konflik. Dan memang ada kesenjangan dalam pendapatan saya dengan istri. Istri jauh lebih banyak pendapatannya daripada saya, dan pekerjaan istri lebih baik dan lebih mapan daripada saya. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang perlu saya lakukan? Mohon pencerahan dari Bapak dan Ibu malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya paham posisi Bapak ya. Mungkin kadang-kadang kita sebagai laki-laki itu kan ada gengsinya ya. Kadang-kadang kalau misalkan pendapatan istri lebih banyak, lebih mapan dan sebagainya, itu di sini ada apa tuh ya? Ada rasa sensitif, rada minder, rasa singgung dan sebagainya. Nah, yang pertama begini, ya, saya berharap Bapak tidak menjadi minder dan gampang marah terhadap istri. Nah, lalu yang kedua adalah kalau misalkan situasinya baik, ya, pas enak, baik dan sebagainya, cobalah komunikasikan. Ya, bahwa kadang-kadang kita perlu begini. Kadang-kadang saya bicara ucapan ini tidak bagus, ya, nada ini, emosi ini tidak bagus. Kadang-kadang dalam situasi yang baik kita perlu bicara, tapi tidak perlu diungkit-ungkit terus tidak perlu. Ya, memang saya bisa menyadari, tapi saya berharap Bapak tetap apa ya, kuat, tetap tawakal, dan satu waktu kalau situasinya sedang membaik,
komunikasikanlah ya. Tidak ada yang tidak bisa dikomunikasikan. Tunggu suasana yang baik, tunggu waktu yang baik. Baik, dari pertanyaan berikutnya saya pilihkan atas nama Ginasti Nurul Asyikai ada di Bali nih. Ya. Om Swastiastu, selamat malam harmoni keluarga. Selamat malam. Saya sudah menikah 12 tahun dan yang saya rasakan ego suami semakin tinggi. Contoh sederhananya jika suami taruh barang kepunyaannya di sembarang tempat lalu saya pindahkan ke tempat yang semestinya, suami bisa marah sekali dan bilang itu barang punyaku, privasiku. Jangan asal main, jangan asal sentuh, ambil begitu saja lalu harus minta izin. Padahal bagi saya jika sudah suami istri berarti semua barang ya milik bersama, tidak sendiri-sendiri. Saya mohon masukan dari Bapak dan Ibu mengenai hal ini karena inilah sumber konflik kami selama ini. Terima kasih. Ya, memang ada anggapan begini bahwa sebetulnya kalau semua sudah suami istri itu lalu akan begini, semuanya akan menjadi satu dan semua akan menjadi baik dengan sendirinya. Kan sudah suami istri. Semua menjadi baik dengan sendirinya, artinya begini, kita pikir bahwa istri kita tidak punya keinginan, kita pikir suami kita tidak punya keinginan, kita pikir keinginan suami atau keinginan istri ya sama dengan keinginan kita, termasuk kebiasaannya, termasuk keinginannya. Nah ternyata memang tidak bisa begitu. Ya, ibu bukan hanya ibu dan suami ibu. Kadang-kadang saya memindahkan barangnya Bu Indah loh, sampai hari ini sampai sekarang dia marah. Ya, kadang-kadang jadi ya sudah, kadang-kadang ada daerah-daerah dia yang saya tidak sentuh. Andai kata saya bersihkan, saya akan taruh persis seperti pada waktu dia naruh. Artinya begini, saya harus menghargai kebiasaannya. Ya, tidak bisa ada ruang privasi. Ya mungkin bukan ruang privasi sih, ruang kebiasaan. Ya itu ruang kebiasaan. Jadi dia kadang-kadang naruh barang, ya sudah. Kacamata. Ya kacamata, ya dibiarkan semrawut, ya sudah saya harus memberikan area kesemrawutan. Ini kan hanya contoh. Ya kalau barangnya dia ya sudah biarkan. Ini area dia. Andai kata saya mengambil sesuatu, saya akan membuat persis seperti sebelum saya sentuh. Nah. Acap kali kita harus berbesar hati, betul-betul menghargai kebiasaan dari pasangan kita. Ya, itu Ibu. Baik, ada pertanyaan yang saya pilihkan atas nama Masir Lewa di Ternate nih Pak Ustadz Pindah ya. Selamat malam harmoni keluarga. Selamat malam. Bagaimana mendewasakan pasangan untuk bisa bersikap lebih baik dengan perbedaan dan cara pandang yang berbeda? Ya. Karena selama ini menjadi konflik di antara kami. Terima kasih. Ya. Maafkan saya, mungkin saya memandang dari sudut beda. Kan bagaimana mendewasakan pasangan. Nah, begini, dari pengalaman saya tidak ada pasangan yang mau didewasakan. Karena merasa sudah dewasa. Ya, saya gagal dalam mendewasakan Bunda. Menjadi tua ya. Jadi maafkan begini, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Ya, begitu kita mencoba merubah pasangan kita akan siapa yang akan berubah duluan? Aku juga akan merubah kamu. Nah, itu biasanya tidak berhasil. Kalau pertanyaannya, Pak, bagaimana mendewasakan pasangan saya? Saya mendorong begini. Lebih baik begini, Pak, bagaimana caranya supaya saya lebih dewasa dalam menghadapi pasangan saya? Niscaya nanti pasangan kita juga ikut dewasa. Ya, pertanyaan ini saya tidak bisa jawab, Bu. Karena saya juga tidak berhasil mendewasakan Bunda. Yang saya lakukan, dia sudah saya dewasa. Lalu akhirnya kita bersepakat, oke, sama-sama berubah. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya Mas ya. Ya baik, saya pilihkan pertanyaan atas nama Maura Neina yang ada di Malaysia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, salahkah kalau saya mengharapkan dan menuntut suami untuk bisa menjadi imam dalam keluarga? Karena sejak kami punya anak, suami sudah tidak pernah sholat dan mengajak sholat berjamaah kembali seperti waktu awal kami menikah. Suami sudah mulai sibuk dengan pekerjaannya dan berbagai banyak urusan yang lainnya, terlebih dengan komunitas teman-temannya. Mohon pencerahannya malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya paham. Ya, kepada semua bapak, ya, bapak itu imam dalam keluarga. Ya, apapun kepercayaan atau agama bapak ibu sekalian, suamilah yang harus memimpin
ya. Semua doa, semua sholat, semua apapun yang dalam ibadah agama kita masing-masing, suamilah yang harusnya menjadi pemimpin secara rohani. Saya mengingatkan kepada para bapak, suami harus menjadi imam atas istri dan anak-anaknya. Nah, kepada ibu janganlah tuntut, ya, karena begini, suami laki-laki itu egonya tinggi. Begitu dituntut, begitu diperintah, begitu ditegur itu entah bagaimana, itu gampang sekali meledak. Loh, Bapak kalau tahu ya, saya begitu dulu. Kadang-kadang sampai sekarang pun begitu, ya. Jadi saya mendorong ibu doakan dulu suami, ya, supaya dia bertobat, ya, mendapat ridho dari Tuhan, lalu berubah menjadi imam, dan dalam waktu yang menyenangkan, ketika sekali lagi boleh dikomunikasikan, apapun boleh dikomunikasikan, tunggu waktu yang baik, tunggu suasana hati yang baik. Demikian Mas Anton. Baik, apakah ada closing statement Pak Yus? Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pada menit-menit terakhir ini saya ingin mendorong jangan pernah menyerah dengan keluarga kita masing-masing. Selalu ada harapan, ya, selalu ada yang bisa kita lakukan. Ingat, perbaikan dimulai dari saya. Tapi kalau ada pasangan kita yang sudah mulai memperbaiki diri, kita harus mengimbangi, sehingga saling mengimbangi pada akhirnya lalu keluarga kita menjadi keluarga yang seimbang, dan keluarga yang seimbang akan tidak mudah digoyahkan, tidak mudah terbalik, dan tidak mudah untuk berkonflik. Terima kasih Mas.